Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial membuat Laravel multi-login dan multi-hak akses. Kali ini step pertama kita akan membuat suatu tabel dengan fitur migration. Tabel yang dibuat sendiri ada dua tabel. Pertama tabel user, kedua tabel role yang nantinya akan digunakan untuk hak aksesnya antara admin atau user. Terus kita udah bikin tabel, kita deklarasikan masing-masing modelnya karena kita perlu bikin suatu relasinya, makanya kita bikin model ya. Setelah model dibikin, terus kita bikin relasinya. Di sini relasinya sendiri untuk skemanya gini, user hanya boleh punya satu hak akses ataukah hak akses admin atau user. Jadi skemanya pertama one, terus setiap hak akses user atau admin bisa dipunyai oleh banyak user. Jadi antara admin atau user bisa dipunyai sama banyak user. Jadi skemanya one to many ya teman-teman. Oke. Pertama saya udah install Laravelnya ini. Laravel yang saya install versinya yang paling baru. Kita tes aja versi berapa. Versi 5.2.29. Terus kita langsung bikin file migration ya. Ini file directory Laravelnya. Defaultnya si Laravel udah nge-create migration untuk user, jadi kita nggak usah bikin migration file migration baru, kita manfaatin aja yang udah ada di Laravel. Jadi di Laravel waktu kita awal install ini sudah ada migration untuk user, jadi kita hanya perlu menambahkan beberapa kolom dan satu tabel untuk role-nya. Kita bikin tabel satu lagi untuk role-nya langsung di sini aja. Jadi ini kan kita belum migration, belum sinkronisin ke database, jadi di database-nya belum di-create tabel usernya. Jadi di sini masih bisa kita tambahkan beberapa tabel dan beberapa kolom. Di sini kita akan tambahin satu tabel role, skema create, karena kita akan membuat suatu tabel role function. Bagi teman-teman yang masih bingung cara install, cara bikin migration, saya sudah bikin video tutorial di course sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat di bagian Laravel fundamental ya. Teman-teman di sini saya akan cepet aja, biar cepet, nggak terlalu panjang videonya. Kita perlu string nama rule, terus udah cukup kayaknya. Terus di tabel user kita perlu nambahin inisialisasi foreign key si rule-nya ini. Jadi si tabel user bisa kenalin ini user dia punya role apa sih? Ya, kita perlu foreign key di sini. Untuk kolom foreign key-nya kita ininya integer. Untuk foreign key-nya kita namain roles ID. Terus kita juga perlu satu kolom lagi yang fungsinya untuk multi login. Jadi di sini skemanya kita bisa login menggunakan email atau juga bisa login menggunakan username. Jadi kita perlu satu kolom lagi namanya username. Karena username unik, kita kasih indeks unik. Oke. Terus kita bikin foreign key-nya, inisialisasi foreign key-nya. Jadi supaya ketika si user
menghapus usernya, otomatis si tabel rule juga ikut kehapus untuk kolom rule-nya. Jadi kita perlu satu inisialisasi untuk foreign key-nya. Skema table, karena kita akan mengedit kolom yang ini rule, kita akan kasih tahu bahwa ini tuh sebuah foreign key. Users sini kita akan kasih tahu bahwa kolom foreign key, bahwa kolom roles ID reference dari user, reference dari ID on tabel users. Terus di sini dikasih tahu ketika di delete dia otomatis ke delete cascade, ketika di update on update dia juga otomatis. Oke, kita cek dulu foreign key. Terus ID reference dari ID ini ya, salah, on user on delete cascade on update cascade. Skema dropnya, skema function down-nya untuk nge-rollback-nya kita tambahin skema untuk menghapus SCH. Hapus si tabel rule. SCHM. Oke, migration dibuat. Sekarang kita perlu mensinkronisin. Untuk sinkronis ke database, kita pertama perlu bikin database skemanya. Kita bikin di sini misalkan, tadi kita create database dulu, terus kita konekin, baru kita migration. Laravel multi-login. Laravel multi-login, nama database Laravel multi-login ya teman-teman. Kita play aja. Oke, sekarang kita registrasiin. Samain dengan settingannya di settingan env nya. Nama database-nya Laravel multi-login. Di video sebelumnya juga saya sudah terangin lebih detail masalah settingan ini. Teman-teman bisa melihatnya di Laravel fundamental. Username-nya root. Ya udah, kita tes migrasikan, sinkronisin. PHP artisan migrate. Oke, berhasil dimigrate ya. Kita tes database-nya, apakah udah masuk belum? Oke, di sini sudah ada tabel user. Tabel user dengan kolom username yang kita tambahin tadi dan kolom role ID yang kita sudah tambahin tadi. Terus kita juga ada tabel role. Oke. Di sini ada tabel password. Ini
tabel dari migration si Laravelnya. Kita cuekin aja, kita nggak akan bahas ke situ. Oke. Migration sudah dibuat, sekarang kita bikin modelnya. Kita bikin model si rule. Nah, kenapa kita nggak bikin usernya? Karena pas kita install Laravel, ya otomatis sudah ada model usernya. Jadi kita nggak usah bikin model usernya lagi karena sudah ada pas kita install Laravel. Di model user, di model rule, kita kasih tahu bahwa tabel di database-nya namanya rules. Oke. Terus di sini dikasih tahu bahwa tabel rule itu punya relasi dengan user dengan relasi many ke user ke rule one. Jadi kita di sini ya many return this has many. Kita langsung bangkit kelasnya aja. User class. Oke, kayaknya cukup. Terus kita kasih tahu di sininya bahwa si user punya hubungan dengan si model rule atau tabel rule. Sini kita kasih tahu public function rule return this belongs to. Kita kasih tahu bahwa user ini punya hubungan relasi dengan si rule. Oke. Tes udah cukup. Tabel sudah dibikin, model sudah dibikin. Oke, berarti di pertemuan ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan yang bingung, teman-teman bisa komen aja di bagian komennya. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.